Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah di hari Jumat Agung ini. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan keselamatan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya dan menjadi saksinya. Pemberita firman dan pelayan sakramen saat ini adalah Pendeta Priscilla L. Mahilu Ayer. Dengan langkah tertatih, Tuhan Yesus sampai di puncak Golgota. Jubah hinaannya dilucuti dan dalam ketelanjangan dia dipaku pada salib yang dipikulnya. Sebagai ganti jubah yang dilucuti, dia dipasangkan mahkota duri dengan julukan penghinaan Indri, Yesu Nazaretum Rex Iudea. Dalam penghinaan itu, Tuhan Yesus berada di antara langit dan bumi sebagai jalan pendamaian antara Allah dan manusia. Tuhan Yesus akhirnya disalib dan mati. Kutuk Allah yang seharusnya ditanggung oleh manusia ditimpahkan kepadanya. Lalu, siapakah yang bertanggung jawab? Tidak ada seorang pun yang mau berkata dengan jujur. Tidak ada lagi tanggung jawab, tidak ada lagi jiwa besar. Yang ada hanyalah kebohongan dan kepalsuan demi untuk kepentingan diri sendiri. Para murid lari meninggalkannya. Yesus sendiri menanggung siksa dan derita sampai mati demi keselamatan kita. Mari berdiri dan bernyanyi.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Terimalah salam. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan menyertaimu juga. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mahkota duri yang pedih menjadi keagunganmu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan, siapakah yang layak diselamatkan sebenarnya? Saya, kita, seharusnya bukan saya, juga bukan kita. Kita terlalu kotor dan hanyalah debu di kaki Tuhan. Kita tidak memiliki kelebihan apapun yang bisa membuat Tuhan menganggap kita istimewa. Kita bukan siapa-siapa. Tidak ada seorang pun yang layak. Tetapi alasan tunggal Allah adalah kasih. Kasih yang paling agung. Kasih yang tak mungkin kita miliki, tetapi bisa kita teladani darinya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seharusnya yang terpaku di salib itu adalah kami. Seharusnya yang dicambuk, memakai mahkota duri, dan memikul salib berat itu adalah kami, dan bukan Engkau, ya Yesus. Ampuni kami, ya Tuhan. Engkau memberikan segalanya bagi kami dengan kasih-Mu yang agung itu. Terima kasih, Tuhan. Tolong kami agar bukan hanya pandai memohon ampun lewat tutur kata, tetapi itu nampak lewat kehidupan spiritual kami, mengutamakan Engkau dan melihat relasi dengan-Mu sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Kami tahu Engkau tidak pernah menuntut banyak dari kami. Engkau hanya meminta kami percaya kepadamu, dan itu tergambar lewat perubahan hidup kami. Sebab mencintai berarti rindu menjadi seperti yang diharapkan oleh yang dicintai. Kami tidak ingin mengecewakan-Mu. Kami tidak ingin mengabaikan-Mu. Tolong kami, ya Tuhan, agar dengan memandang salib-Mu dan mengingat penderitaan dan kematian-Mu, kami termotivasi untuk hidup seperti yang Engkau inginkan. Dengarkan doa kami ini, ya Kristus, di dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Dengan sabar dan
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini gerejamu diberikan kesempatan kembali untuk mengingat rayakan peristiwa kematian Yesus di kayu salib yang mendatangkan keselamatan atas kehidupan manusia dan dunia. Kami rindu memaknai kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, hamba-Mu dalam memberitakan firman, sehingga setiap hal yang mendatangkan kebaikan menjadi berkat bagi kami, dan kami berkomitmen untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanan Kristus untuk keselamatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah hari Jumat Agung ini dari Yohanes 19 ayat 16b hingga ayat yang ke-27 yang menyatakan, mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang tertulis, tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada
Allah. Kepadamu puji-pujian, bersyukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Siapa sebenarnya yang mengatakan bahwa Yesus adalah Raja? Mari kita telaah mulai dari peristiwa kelahirannya. Begitu jauhnya orang Majus berjalan kaki ataupun mereka juga naik unta dari timur menuju ke Bethlehem. Yang melakukan perjalanan ini adalah 3 raja, bukan orang biasa. Lebih mudah rakyat datang menjumpai raja daripada raja yang pergi menjumpai seseorang. Bagaimanapun saudara-saudara, 3 raja dari Majus yang berjalan ini kesiapannya pasti tidak sederhana. Mereka harus dikawal oleh pasukan pengawal. Belum lagi persiapan logistik yang lengkap agar mereka tidak kelaparan atau kedinginan di jalan. Bukan hanya mereka, unta pun harus makan. Bukan hanya 3 orang yang berangkat, tetapi karena yang berangkat ini adalah para raja, pasti ada rombongan besar, pasti ada pasukan pengawal. Ini tidak gampang, boleh dibilang mereka seperti orang yang kurang kerjaan. Mengapa dikatakan kurang kerjaan? Mereka datang dari negeri yang jauh cuma mau bilang bahwa mereka ingin melihat raja orang Yahudi. Bukan hanya itu saudara-saudara. Tandanya jelas, mereka membawa persembahan pula, emas, kemenyan, dan mur. Luar biasa perjalanannya. Orang Majus berjalan begitu jauh. Dan semua itu dilakukan jauh sebelum segala sesuatu terjadi pada Yesus. Mereka sudah bawa kemenyan. Kalau kita masih ingat apa arti kemenyan? Kemenyan itu adalah untuk mengurapi atau untuk peristiwa kematian. Maria ibu Yesus hanya lihat-lihat persembahan itu tanpa mengerti apa maksud dari semua persembahan itu. Mengapa 3 raja datang dari negeri jauh membawa persembahan seperti ini? Maria tidak mengerti, karena itu Alkitab mencatat Maria menyimpan segala perkara dalam hatinya. Saudara-saudara, ketika Yesus harus menjalani perjalanan salib dengan memikul balok salib bertuliskan Indri, terjemahan bebasnya Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi, dan salib itu berdiri tegak di bukit Golgota. Saya mau bilang, hanya Maria yang tahu apa maksud tulisan itu. Dan 33 tahun setelah itu, kita mau lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa segala sesuatu tentang Yesus diingat kembali oleh Maria. Istilah sekarang boleh dikatakan ini menolak lupa. Satu hal yang harus kita camkan baik-baik. Jauh sebelum ada istilah jejak digital, Tuhan sudah merekam kita dalam jejak digitalnya. Ini
Peristiwa ini sama dengan yang diminta Musa kepada Allah ketika Israel membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya. Lalu Allah marah besar dan akan memusnahkan bangsa itu. Keluaran 32 ayat 32, Musa katakan begini, "Jika engkau tidak mengampuni dosa bangsa ini, maka hapuskanlah namaku dari kitab kehidupan." Luar biasa saudara-saudara. Musa paham benar bahwa Allah sudah merekam segalanya tentang dia dan pastinya juga tentang kita. Untuk apa Tuhan menolak lupa atas kita? Kita baru mengerti menolak lupa dan jejak digital. Tapi Musa tahu sekali hal ini jauh sebelum kita ada. Dia minta yang Tuhan tidak suka lakukan. Kalau Tuhan melupakan bangsa ini, maka engkau harus melupakan aku juga. Itu pilihan yang paling mengerikan yang pernah Musa berikan kepada Allah. Lupakan aku, eraser, tip X, hapus. Dan itu yang tidak bisa dilakukan Tuhan bagi Musa dan bagi semua orang percaya. Karena apa, saudara-saudara? Karena kasih Allah yang begitu besar. Hanya satu yang Allah tidak bisa lakukan, Dia tidak bisa melupakan engkau. Dia tidak bisa melupakan kita. Bahkan lebih baik dia lupa anaknya daripada dia melupakan engkau. Lebih baik dia lupa anaknya daripada dia melupakan kita. Itulah yang dikatakan Yesus di salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau melupakan aku? Saudara-saudara, bicara tentang iman Kristen adalah bicara tentang kasih Allah, bukan berbicara tentang kelakuan kita. Ini tindakan Tuhan mengasihi kita dan itulah kirbat Allah. Semua air mata derita ditampung di sana. Sengsaraku engkau yang menghitung-hitung, kata Mazmur 56. Jadi saudara-saudara, berita hari ini yang paling mengerikan adalah bahwa Tuhan tidak bisa melupakan kita. Dalam hubungan dengan menciptakan langit dan bumi, buat Tuhan itu perkara gampang. Dia tidak perlu mengeluarkan keringat untuk menciptakan langit dan bumi. Dia hanya bersabda. Jadi semua 6 hari. Lalu hari ke-7 saudara kira dia capek? Saudara kira dia lelah? Tidak. Hari ke-7 dia hanya mau melihat apakah umatnya datang menyembahnya dalam ucapan syukur. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Tetapi ada satu hal yang sulit bagi Tuhan. Adalah Dia tidak bisa melupakan engkau. Seperti Maria. Dia tidak bisa lupa ketika dia baca tulisan Indri di salib Yesus. Saya berusaha untuk sedikit berpikirlah, karena jauh sekali jarak antara orang Majus yang mengatakan mereka mencari raja orang Yahudi dengan Pilatus. Mungkinkah orang Majus dan Pilatus itu berteman? Saudara-saudara, rasanya tidak mungkin. Mengapa? Sebab satu dari timur dan satu dari Roma, dari wilayah barat. Jika demikian, Pilatus tahu dari mana? Saya mau bilang bukan manusia sembarangan yang katakan ini. Orang besar dari Majus, 33 tahun kemudian Pilatus buat hal yang sama. Dan dalam bacaan kita jelas ia diprotes oleh para petinggi Yahudi. Lalu Pilatus menjawab, apa yang kutulis tetap tertulis. Jangan coba-coba atur-atur saya. Yang bisa atur saya hanya satu orang, yaitu Kaisar Roma.
Jadi apa yang aku tulis itu pasti mewakili Kaisar Roma. Tulis di salibnya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Saudara-saudara, siapa sangka sampai hari ini cerita itu masih ada. Orang yang membaca Alkitab tahu Pilatus pemimpin besar wilayah barat pernah menulis Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Orang yang mendengarkan berita firman Allah tahu bahwa orang Majus, raja dari timur, pernah mencari orang Yahudi. Kalau Maria tidak bisa lupa, apalagi Tuhan. Dia tidak akan melupakan engkau. Jadi saudara-saudara, kalau Musa minta Allah melakukan itu untuk orang Yahudi, maka Yesus bilang, lupakan aku. Asal Bapa ingat umatku, ingat mereka ini. Karena kalau Allah tidak meninggalkan Yesus, Allah pasti melupakan kita. Jelas pilihan Allah atau Allah harus memilih. Memilih Yesus anaknya atau kita manusia berdosa. Tetapi rupanya saudara-saudara, Allah memilih kita diselamatkan. Dan Allah memilih untuk menghukum anaknya daripada menghukum kita manusia berdosa. Mengapa ini Allah lakukan? Karena kasih Allah yang begitu besar, Allah harus memilih. Kalau anaknya yang dia pangku terus, maka tidak akan ada keselamatan. Kita akan dilupakan oleh Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara-saudara, mari kita maknai peristiwa ini. Jumat Agung, kematian Yesus, Golgota, adalah perjumpaan timur dan barat. Apa yang dikatakan Mazmur 103, sejauh timur dari barat, dosa kita dibuang, dosa kita dilempar. Kita tidak pernah tahu berapa jauhnya jarak timur dari barat. Karena tentunya ada perspektif masing-masing. Dan saya mau bilang saudara-saudara, antara timur dan barat, Yesus ada di tengah. Ia berdiri di tengah menjadi manusia terbuang, menjadi manusia yang disalib karena dosa-dosa kita. Sekaligus sebenarnya ia memberitakan kepada dunia bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Mari kita maknai peristiwa kematian ini dengan benar, sehingga kita tahu bahwa ini peristiwa agung dan mulia. Walaupun di dalamnya ada yang menjadi korban karena dosa dan kesalahan kita, tapi ini perbuatan agung dan mulia. Karena Allah melupakan anaknya dan terus menolak lupa tentang kita. Yesus disalibkan dan kita mengalami keselamatan. Jika demikian halnya saudara-saudara, masihkah kita akan terus hidup berkanjang dalam dosa? Mari merenungkan ini baik-baik. Sehingga setiap hal yang Yesus lakukan di kayu salib itu tidak sia-sia. Apa yang aku tulis tetap tertulis. Apa yang dicanangkan tentang dia tetap ada. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Selamat melanjutkan hidup. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita masuk dalam saat teduh untuk mempersiapkan diri mengambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan.
Umat Allah yang terkasih, dengarlah penetapan sakramen perjamuan sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Markus 14 ayat 22 sampai 25 yang mengatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat wajib mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus juga merupakan simbol persekutuan umat dengan Allah serta persekutuan umat dengan sesama dan menjadi sarana penyataan kasih dan anugerah Allah kepada umatnya sekaligus penyataan rasa syukur umat kepada Allah. Terkait hal itu, pernyataan syukur dapat dilaksanakan di dalam rumah, dalam persekutuan keluarga, dampak dari kondisi tidak biasa karena pandemi COVID-19 saat ini. Kali yang lain kita wajib melakukannya di gereja. Panganan sebagai lambang tubuh dan darah Yesus Kristus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk mendekatkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa adalah roti dan anggur. Karena punya makna terkuat dalam simbol tubuh dan darah Yesus. Tetapi dokumen Baptism, Eucharist and Ministry World Council of Churches menuliskan bahwa roti dan anggur bisa diganti dengan bahan pangan lain yang tradisional. Teologi inkarnasi memaknai tubuh Kristus mampu melampaui apapun, termasuk jenis makanan apapun. Sehingga kita tidak terfokus pada panganan yang kelihatan, melainkan pada persekutuan dengan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Sebelum kita masuk dalam pelayanan ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami mengikuti perjamuan kudus ini untuk mengingat kematian dan kebangkitan Kristus. Sekalipun kami tidak berada dalam ruang ibadah gereja, tetapi keluarga kami saat ini adalah gereja kecil kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Ya Tuhan, berkati dan kuduskanlah semua simbol perjamuan kudus yang disediakan di rumah-rumah jemaat, sehingga panganan yang tersedia dapat dimaknai sebagai inkarnasi tubuh dan darah Kristus sendiri. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan panganan yang menghidupkan sebagai simbol tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ajarkan kami agar tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ajarkan kami untuk mengasihi sesama sebagaimana Engkau mengasihi kami. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, ajarkan kami tidak egois memikirkan diri kami sendiri,
tetapi juga mau berbela rasa dan berbagi kasih pada sesama yang tidak seberuntung kami, walaupun kami sendiri tidak hidup dalam kemewahan. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita makan roti dan minum anggur, lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut tiap orang berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat disilakan duduk. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang
Umat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada panganan yang kelihatan yang ada di depan kita, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Umat Tuhan di rumah masing-masing, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Amin. Pada jamuan malam terakhir, sebelum Yesus menjalani penyaliban, ia duduk makan bersama dengan murid-muridnya. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dikorbankan bagi kamu." Kemudian Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah tanda perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku." Ambillah bagikanlah kepada persekutuan umat Tuhan.
Pegang dan angkatlah roti kehidupan. Katakan, terpujilah Kristus yang telah mengorbankan tubuhnya. Terpujilah Kristus yang telah mengorbankan tubuhnya. Makanlah dengan sukacita iman. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dikorbankan untuk penebusan dosa dan keselamatan kita. Pegang dan angkatlah cawan keselamatan. Katakan, terpujilah Kristus yang telah mencurahkan darahnya. Terpujilah Kristus yang telah mencurahkan darahnya. Minumlah sepuas-puasnya sampai tetes penghabisan. Ingat dan tetaplah percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan untuk penebusan dosa dan keselamatan kita. Dengarkanlah pembacaan firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian pembacaan Alkitab. Mari. Silakan ditutup. Saudara-saudara jemaat, terimalah berkat Tuhan dari meja perjamuan kudus ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Di bawah salib Yesus berdiri ku tegak.
Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Hari ini sebagai persekutuan orang percaya, kami sudah menikmati persekutuan dengan Engkau dan firman-Mu. Baik firman yang kelihatan, yakni pelayanan sakramen perjamuan, maupun firman yang tidak kelihatan, yakni pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Kami mohon teguhkan setiap berita firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami menghargai seluruh karya Allah di dalam Kristus untuk menyelamatkan kami. Dan kami tetap ada tinggal pada pengakuan bahwa Engkau Tuhan, Engkau Raja atas kehidupan manusia dan dunia ini. Kiranya iman kami bertumpu pada pengakuan itu. Firman-Mu sudah berhenti diberitakan. Kami mohon Tuhan sendiri berperkara dalam hidup kami untuk memberikan terang kebenaran, sehingga kami mampu mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan beriman. Kami berdoa bagi perjalanan gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Berkenan Tuhan memberkati gerak layan tiap persekutuan yang ada, melaksanakan dan menjalani panggilan dan pengutusan gereja. Tuhan, mari Engkau tetap berjalan bersama-sama dengan kami. GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar terhisap di dalamnya. Tuhan tolong ketika kami meneruskan karya layan kami dari hari ke hari. Kuatkan kami untuk tetap menjaga kesatuan persekutuan kami, sehingga dalam situasi dan kondisi apapun kami tetap saling menguatkan dan saling menopang, bergandengan tangan melanjutkan karya layan Allah yang mendatangkan keselamatan bagi segenap manusia dan dunia. Tuhan memberkati tiap pribadi dan tiap keluarga dari warga jemaat kami. Mereka yang bergumul dengan masalah kehidupan, sakit penyakit, peristiwa duka cita, upaya untuk bertahan dan melanjutkan kehidupan, bekerja dan mencari pekerjaan, menikmati persekutuan dengan rekan seiman maupun sesama warga masyarakat. Tuhan, mari Engkau tetap berjalan bersama dengan kami, sehingga kami mampu memaknai bahwa perjumpaan kami dengan sesama kami memberi arti bagi kelangsungan hidup kami sebagai anak-anak manusia. Mampukan kami dalam kebersamaan ini tetap punya keberanian untuk memberitakan Engkau yang disalib, yang mendatangkan keselamatan, bukan hanya bagi gereja Tuhan, tetapi bagi segenap manusia dan dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan bagi para pemimpin bangsa kami. Kalaupun saat ini ada berbagai peristiwa yang terjadi yang mendatangkan kekhawatiran baru di negeri kami, Tuhan Yesus tolong kami. Kiranya yang disuarakan benar-benar merupakan suara yang mewakili kerinduan dan harapan warga masyarakat untuk menikmati keadilan dan damai sejahtera. Tetapi jika itu tidak mewakili kehidupan masyarakat, justru mengarah kepada pemecah belah kehidupan bangsa dan negeri kami, ampuni Tuhan. Berikan kesadaran penuh dan jalan keluar yang terbaik, sehingga kami tetap menopang para pemimpin bangsa kami yang terus berjuang untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu bagi segenap warga masyarakat dan bangsa. Kami berdoa bagi upaya para pemimpin kami untuk menekan laju perkembangan COVID-19. Terima kasih, kegiatan vaksinasi terus dijalankan
dan warga masyarakat berangsur mengerti dan memahami pentingnya untuk mengikuti kegiatan ini dengan bertanggung jawab. Karena ketika kami sehat, maka kami juga menebarkan kesehatan itu kepada sesama kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya hidup kami berbangsa dan bernegara boleh menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Dalam perkenanan-Mu Bapa, kami masih akan melanjutkan kehidupan. Mampukan kami sebagai gereja Tuhan memaknai peristiwa kematian-Mu dengan benar, sehingga kami tidak menyia-nyiakan semua penderitaan Kristus, tapi justru menjadikannya teladan ketika kami pun harus menderita dan bergumul dalam hidup ini. Bahwa sesungguhnya pergumulan kami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Yesus alami di kayu salib. Semua untuk keselamatan dan kehidupan kekal yang Kau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menaruh pengharapan kami kepada Kristus yang disalib untuk senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami melanjutkan tanggung jawab hidup beriman kami. Ampuni salah dan dosa kami, dengar dan sambut doa ini. Kami persembahkan tidak dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, berserah, dan tetap mengucap syukur. Amin.
Umat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat ini mengingatkan kita tentang memberi kepada Tuhan dengan sukacita, sebab penyertaannya dalam hidup memampukan kita tiba pada hari ini. Marilah kita memberi persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Selain persembahan ibadah, umat dapat memberi persembahan syukur Jumat Agung melalui amplop khusus atau rekening GPB Bukit Zaitun atau dengan menggunakan QR Code. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Andaikan Yesus, kau bukan milikku, dan tak kau berikan darahmu bagiku, kemana aku mohon pengampunan dan perlindungan. Aku bersyukur dan memuji Tuhan karena diriku ikut kau masukkan dalam tawanan umat tebusanmu oleh darahmu. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami telah merasakan berkat dan cinta-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau memelihara hidup ini dengan cara-Mu yang ajaib. Saat ini kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima dan sudilah Engkau menguduskannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudara, bahasa kasih yang terbesar dan berbunyi nyaring adalah tubuh yang terpaku pada salib. Dengan memandang pada salib, kita diingatkan tentang siapa kita dan siapa Dia yang tersalib. Hiduplah dengan benar dan baik. Muliakan Tuhan dengan hidupmu. Di bukit yang jauh
Angkatlah hati, arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Umat Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat merayakan kembali peristiwa kematian Kristus yang mendatangkan keselamatan. Selamat Hari Jumat Agung. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam persekutuan.